Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan memberikan tanggapan untuk video dosen saya dari Bapak Wadud yang berjudul Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa ialah jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Nah, sebaliknya ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Maka bebasnya merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para khulafaur rasyidin ini ialah teman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dan Bapak Wadud telah menjelaskan secara lengkap tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, dan saya akan menambahkan beberapa poin-poin saja. Secara garis besar, pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini dapat dikatakan pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung. Nah, rakyat dapat langsung berhubungan dengan pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama. Kemudian, wilayah kekuasaan dibagi menjadi pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota, sedangkan pemerintahan daerah berdomisili di daerah-daerah terbagi atas provinsi dan distrik. Dari pembahasan keempat khalifah tersebut yang memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW, dapat dipahami bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan yang mendapatkan petunjuk karena betul-betul orang yang berlaku baik, jujur, sabar dalam berbagai hal, serta bisa betul-betul menurut pada teladan Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kekuasaan yang dijalankan beliau pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat netral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan menjalankan roda pemerintahan. Khalifah Abu Bakar juga melaksanakan hukum. Lalu yang kedua, Umar bin Khattab. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan dan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab ini kekuasaannya yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Nah, 10 tahun 6 bulan pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Masa jabatannya berakhir dengan kematian yang tragis, yaitu seorang budak bangsa Persia bernama Feroz atau yang dikenal Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang beliau dari belakang ketika Umar hendak berjamaah sholat subuh di Masjid Nabawi. Umar meninggal pada tanggal 25 Dzulhijjah 23 Hijriah. Selanjutnya Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Nah, pemerintahan Utsman ini berlangsung selama 12 tahun. Khalifah Utsman berhasil melakukan pembangunan, yaitu antara lain membangun bendungan, jembatan, jalan, masjid, serta dapat memperluas Masjid Nabawi. Dan beliau juga berhasil mengadakan pembukuan Al-Quran yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kemudian khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perangnya sangat mumpuni. Kemudian beliau mengalami kesulitan dalam administrasi sebelumnya pada masa pemerintahannya. Ali terbunuh pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 660 Masehi.
Kemudian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, apalagi pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam kekuasaannya yang berlangsung sangat pendek atau singkat ini, beliau berhasil menegakkan pemerintahan Madaniyah yang berlangsung, yang terancam runtuh. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin ini juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak boleh adanya pertentangan dan perbedaan antar mereka. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan adanya usaha pembukuan Al-Quran yang sehingga dapat digunakan pada masa setelahnya dan digunakan sampai sekarang, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Jadi masa ini adalah masa yang sangatlah cemerlang. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari video Bapak Wadud. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.